Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri, Dewi Amalia, dengan NIM 19135132 dan teman saya, Feni Nuri Alim, dengan NIM 1913351148 akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan web aplikasi menggunakan CI dengan judul Sistem Informasi Rumah Sakit. Saya akan menjelaskan fungsi dan fitur-fitur yang ada di interface ini. Pertama, ini tampilan login. Tampilan login di sini ada email dan password. Masukkan email dan passwordnya. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Saya di sini Dewi Amalia sebagai admin. Di sini ada menu-menu pada sistem informasi rumah sakit ini. Pertama, ada menu kelola pengguna. Di menu kelola pengguna ini tempat untuk mengelola data user. Siapa saja yang nanti yang bisa masuk ke dalam web ini. Di sini ada Feni Nuri Alim sebagai pendaftar, Dewi Amalia sebagai admin. Lalu menu yang kedua ada level pengguna. Menu level pengguna ini mengelola data user, misalnya di sini admin. Di sini admin diberikan akses apa saja di dalam web ini. Di sini admin diberikan semua akses. Berbeda dengan contohnya pendaftar. Pendaftar hanya akan diberikan akses untuk tampilan data dokter, jadwal data dokter, dan data pendaftar. Lalu ada menu data master. Data master di sini ada data paramedis, data bidang, dan data poli. Data paramedis ini mengelola data paramedis seperti kode, ada nama, jenis kelamin, dan di sini juga bisa menambahkan data, mengedit atau menghapus data. Lalu di data master yang kedua ada menu data bidang. Data bidang di sini mengelola data bidang apa saja yang ada di rumah sakit ini, seperti ada bendahara, administrasi, apotek, dan paramedis. Sama seperti tadi, bisa ditambah data, diedit, ataupun dihapus. Lalu ada menu data poli. Data poli ini mengelola ada poli apa saja di rumah sakit ini dan nama ruangan polinya. Kita juga bisa menambahkan atau men-search-nya seperti poli ya. Lalu ada menu data dokter. Data dokter ini mengelola data-data dokter seperti ada kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk, dan sebagainya. Kita juga di sini bisa menambahkan data dokter. Lalu ada menu jadwal praktek dokter. Di sini mengelola jadwal praktek dokter. Misalnya di sini ada dokter Karsa. Prakteknya hari Kamis jam 8 jam selesai untuk poli gigi. Di sini juga sama bisa di-search, diedit, dihapus, ataupun ditambah data. Lalu ada menu data pasien. Menu data pasien ini mengelola data pasien yang sudah ada datanya di rumah sakit. Kita bisa menambahkan data. Contohnya. Lalu ada menu data pendaftaran. Di sini baru ada satu. Mari kita coba tambah data. Nama pasien Iqbal. Di sini kita memasukkan data pasien yang ada
pada menu data pasien tadi. 28, 12, hari orang tua pasien. Jika kita isikan ini dengan BPJS, otomatis nomor BPJS-nya akan terisi. Fitri. Tambah. Lalu akan menambahkan data pendaftaran di sini. Jadi ada 2. Lalu selanjutnya ada menu data diagnosa. Menu data diagnosa ini mengelola data diagnosa penyakit. Di sini ada nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, dan ciri-ciri umumnya. Ini bisa diedit dan dihapus, lalu bisa ditambah data diagnosa. Lalu ada menu data tindakan. Di menu data tindakan ini mengelola data tindakan apa saja yang nantinya ditindak ke pasien dan oleh siapa. Lalu ada menu data obat. Di menu data obat ini ada stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, dan data obat-obatan. Yang pertama ada menu stok obat. Menu stok obat ini berisi data tentang berapa banyak stok obat di rumah sakit. Lalu ada pengadaan obat. Menu pengadaan obat ini berisi data harga obat apa saja yang harus diadakan di rumah sakit ini. Lalu ada menu pengeluaran obat. Menu pengeluaran ini mengelola data pengeluaran obat apa saja yang telah dikeluarkan dari rumah sakit ini dari apoteknya. Lalu ada menu data obat-obatan. Di sini ada data obat apa saja yang terdapat di apotek rumah sakit ini. Di sini ada nama obatnya, jenisnya, dosis, dan satuannya. Kita juga bisa menambahkan data, mengedit, dan menghapus. Lalu ada menu data polikia. Menu data polikia ini mengelola data kesehatan ibu dan anak. Di sini misalnya ada nama pasien Diana, penanganan bersalin, ibu hamil, ditangani oleh dokter, dan ada tanggal tindakannya. Ini juga bisa dihapus, tapi ini tidak bisa diedit, hanya bisa tambah data dan dihapus untuk di menu kelola data kesehatan ibu dan anak ini. Lalu ada menu data perbaikan gizi. Di sini terdapat kelola data perbaikan gizi yang berisi tindakan apa saja yang nantinya akan diberikan kepada pasien untuk perbaikan gizi dan diberi obat apa saja. Di sini ada datanya. Di sini ini bisa dihapus dan ditambahkan data. Lalu yang terakhir ada menu logout. Kita harus melakukan logout terlebih dahulu jika akan memanggil web ini lagi. Karena kalau tidak akan terbuka, akan terblokir. Contohnya mari kita panggil. Tidak bisa dibuka dan terblokir karena sebelumnya masih ada di tampilan seperti ini, belum di logout. Jadi harus di logout terlebih dahulu. Jika sudah di logout, maka akan bisa dipanggil lagi. Bisa dipanggil lagi dan kita akan coba masuk ke Aveni sebagai pendaftar. Masukkan email dan passwordnya.
Nah, di tampilan pendaftar ini hanya ada data dokter, jadwal praktek dokter, dan data pendaftaran. Karena di kelola pengguna dan level kelola tadi sudah diatur, pendaftar hanya bisa melihat 3 ini saja. Dan tombol logout-nya juga tidak hanya di sini, ada di sini juga untuk logout. Selanjutnya, untuk source code akan dijelaskan oleh teman saya, Feli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan source code dalam pembuatan website sistem informasi rumah sakit yang barusan telah dijelaskan oleh rekan saya Dewi Amalia. Pada website sistem informasi rumah sakit ini menggunakan bahasa PHP dan menggunakan framework CI atau kode igniter. Pada komponen kode igniter ini intinya ada pada di file application. Nah, berhasil jalur yang merupakan alur dari website itu sendiri, salah satu yang dapat mengatur website itu sendiri pada file application. Yang pertama, kita ke config. Untuk menggabungkan database ke CI, yaitu di file database. Database yang digunakan nama database yang harus sama persis di PHP MyAdmin. Ditempatkan di sini. Nah, jadi di file PHP MyAdmin-nya disambungkan ke file CI-nya harus sama rumah sakit. Kemudian kita ke controller. Nah, di controller ini ada out, yaitu tampilan login-nya. Nah, di tampilan login ini ada email, ada input email dan password. Nah, lalu di tabel data obat ada kode obat, nama obat, jenis obat, dosis aturan, dan satuan. Lalu di diagnosa. Di tabel diagnosa ini ada kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, ciri-ciri umum. Lalu di tabel dokter, ini ada kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat tanggal lahir, alamat, nama poli. Lalu ada jadwal praktek. Lalu ada pasien. Di pasien ini ada nomor rekam medis, nomor KTP, nomor BPJS, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, status pasien. Lalu ada file pendaftaran, tabel pendaftaran. Di tabel pendaftaran ini, nah di tabel pendaftaran ini ada nomor regis, nomor rawat, nomor rekam medis, tanggal daftar, kode dokter penanggung jawab, ID poli, nama penanggung jawab, hubungan dengan penanggung jawab, alamat penanggung jawab. Lalu ada tabel pengadaan obat, pengeluaran obat, poli, ya. Lalu ada tabel user. Nah, di tabel user ini ada ID user, full name, email, password, image, ID user level. Lalu ada tabel user level, ada tabel template welcome. Lalu selanjutnya kita ke view. Di view ini ada login. Nah, tampilan pertama login itu dirancang di sini di view lalu login. Di sini terlihat sendiri pada interface kita. Di sini masukkan login. Di sini dimasukkan login. Kemudian ada nama kelompok. Nah, di sini di source code untuk mengisi login ada email,
password, dan ada tombol submit. Nah, ini merupakan shortcut fungsi-fungsi yang dipanggil untuk menampilkan data yang dipanggil untuk interface menu login. Kemudian di view ada data obat, tabel data obat, lalu ada diagnosa, lalu ada tabel dokternya, ada kode dokter, nomor induk dokter, tempat tanggal lahir, lalu ada pendaftaran. Tabel pendaftaran formnya, nomor rawat, dokter penanggung jawab, tujuan. Lalu masih banyak, ada template-nya, ada sidebar-nya. Nah, lalu ada user. Lalu lanjut kita ke model. Nah, di model sini kita buat modelnya masing-masing seperti tabel model penyakit diagnosa. Tabel diagnosa penyakit yaitu di sini sama ada kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, ciri-ciri umum, lalu ada tabel dokter. Nah, tabel dokter menggunakan modulnya sendiri dengan khusus memanggil dokter. Nah, sama di dokter itu ada kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, ID poli. Lalu ada tabel jadwal praktek dokter, tabel obat, tabel pasien. Di tabel pasien ini sama ada nomor rekam medis, nomor KTP, nomor BPJS, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Lalu ada tabel pendaftaran model, ada pendaftaran rekam model, pengadaan obat, stok obat, tabel stok obat. Lalu ada tabel tindakan. Di tabel tindakan ini ada kode tindakan, nama tindakan, tindakannya oleh ID polikliniknya. Lalu ada user level, ada tabel user. Mungkin sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.